Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Fauziar Rahmawan. Bagi Anda yang baru hadir di YouTube ini, silakan subscribe untuk mendapatkan info pendidikan terkait bidang teknik sipil. Baik, pada materi hari ini saya akan membahas tentang metode yang perlu kita tahu, yaitu metode transportasi dengan metode Vogels Approximation Method. Oke, di sini saya sudah menyiapkan soal di mana terdapat pabrik semen yang memiliki 3 lokasi yang berada di Kota Malang, Sidoarjo, dan Surabaya, di mana kapasitas produksi untuk pabrik di Malang adalah 90 ton, Sidoarjo 70 ton, dan Surabaya 50 ton. Ini dalam satuan hari. Semua pabrik tersebut akan dikirim, semua semen tadi ya maksudnya, itu akan dikirim ke gudang yang berada di Jogja, Semarang, dan Klaten, dengan kapasitas masing-masing gudang adalah 50 ton untuk Jogja, 110 ton untuk Semarang, 50 ton untuk Klaten. Dengan biaya kirim per ton dari Malang menuju kota tadi berturut-turut adalah 1,2 juta, 500.000, dan 800.000. Sedangkan dari Sidoarjo menuju gudang tadi 1,7, 2 juta, dan 1 juta. Sementara biaya perjalanan dari Surabaya ke gudang tadi berturut-turut adalah 2 juta, 1 juta, dan 1,5. Nah, soalnya adalah selesaikan permasalahan transportasi tersebut dengan menggunakan metode FAM. Nah, baik, ini soalnya kita coba selesaikan permasalahan transportasi ini. Oke, di sini saya sudah membuat tabel yang berisi informasi terkait kota-kota mana saja yang dikirim. Dari soal tadi kita bisa tahu bahwa Malang itu memproduksi 90 ton semen, Sidoarjo 60 ton, Surabaya 50 ton. Sementara Jogja memiliki kapasitas 50 ton, Semarang memiliki kapasitas 110 ton, dan Klaten memiliki kapasitas 40 ton, atau demand-nya ini nilainya, dan Malang, Sidoarjo, Surabaya ini adalah supply yang mereka mampu untuk supply. Nah, langkah selanjutnya kita isikan nilai transportasi. Jadi di sini ada angka 2 juta, itu menunjukkan bahwa transportasi dari Malang ke Jogja setiap 1 ton harganya adalah 2 juta. Nah, sama untuk yang kolom-kolom lain ini mengikuti soal yang tadi sudah kita bacakan. Nah, syarat yang harus kita penuhi pertama adalah kita pastikan bahwa antara supply dan demand memiliki jumlah yang sama. Kita lihat di sini ya. Ini 90, 60, 50, sehingga kalau kita jumlah hasilnya adalah 210. Maaf, ini ada kesalahan. Kemudian di bagian sini juga sama. Ini harus dipastikan juga bahwa nilainya sama. Oke, kita coba cek. Oh, ternyata ini ada yang salah. Saya coba cek dulu soalnya bagaimana ya. Oke. 90, 70. Oke, ini ada kesalahan. 90, 70, dan 50. Kemudian yang terakhir 50, 110, dan 50. Oke, jadi ini ya. Saya perbaiki. Di sini ada 70, di sini ada 50. Nah, jika ada kesalahan harus kita perbaiki ya. Jadi 90 tambah 70 nilainya 160, tambah 50, 210. Ya. 210. Kemudian yang sini juga sama, 50 tambah 110, itu 160, 160 tambah 50, kita dapatkan 210. Nah, syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Baik, untuk langkah FAM yang harus kita lakukan pertama adalah mencari selisih baris. Nah, apa itu selisih baris? Di sini kita harus mencari selisih biaya terendah di antara kota-kota yang dikirim dari Malang. Dari Malang kita tahu bahwa angka yang paling rendah adalah mengirim ke Semarang dengan biaya transportasi 0,5 juta atau 500.000, dan terendah kedua adalah Klaten dengan nilai 800.000 atau 0,8 juta. Sehingga selisih baris bisa kita dapat dengan perhitungan 0,8 kurangi 0,5, sehingga kita dapat 0,3. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk tahap berikutnya. Di sini ada Sidoarjo nilainya 1,5 juta, ini 2 juta, dan ini 1 juta. Nah, intinya mencari dua angka terendah. Jadi dua angka terendah adalah 1,5 dan 1, sehingga saya tulis di sini 1,5 dikurangi 1, hasilnya 0,5 juta. Ya.
Ini saya kasih lingkaran. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama untuk yang bagian bawah. Ya. Dua angka terendah biayanya ada di Semarang dan Klaten, 1,9 dan 1. 1,9 kurangi 1, sehingga hasilnya 0,9. Nah, setelah kita dapatkan angka ini, kita lakukan perhitungan yang sama untuk daerah Jogja. Kita mencari selisih kolom. Ingat, cari selisih dari dua angka terkecil. Dari semua angka ini yang terkecil adalah 2 dan 1. Ya, ini 1,5 dan 2. Jadi 2 dikurangi 1,5, kita dapatkan angka 0,5 juta. Di sini juga sama, kita ambil yang terendah adalah 0,5 dan 1, sehingga 1 dikurangi 0,5, hasilnya 0,5. Kemudian yang terendah adalah 1 dan 0,4. Susah. Oke. Selisih yang terbesar di antara semua angka ini adalah yang 0,9. Ya. Sehingga saya harus memastikan bahwa pada kota Surabaya ini harus mengirimkan terlebih dahulu. Nah, mana yang harus dikirim terlebih dahulu? Kita pilih nilai terkecil dari pengiriman dari Surabaya. Nah, bisa kita ketahui bahwa pada kolom ini ya, yang paling kecil, yaitu dengan nilai transaksi per tonnya 1 juta. Nah, oleh karena itu, maka kita isi angka di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita isi? Kita harus mengisi antara supply dan demand, mana angka yang paling kecil. Nah, kita dapatkan ini 50 dan ini 110, maka kita isi yang 50, karena nilai terkecilnya adalah 50. Sehingga kalau sudah diisi 50, maka Surabaya sudah tidak bisa menyuplai lagi. Ya. Atau ini kita bisa coret dan hasilnya 0. Ya. Kita coret, nanti hasilnya menjadi 0. Sementara ketika ini sudah terisi, maka otomatis Surabaya tidak akan bisa mengirim ke kota-kota yang lain, Jogja maupun Klaten. Maka kita silang saja seperti ini. Nah, sebagai akibat dari ini terisi 50, maka demand yang dibutuhkan oleh Semarang sudah terpenuhi 50, sehingga dia membutuhkan 60 ton lagi. Oke. Nah, setelah kita dapatkan langkah ini, kita bisa lanjutkan untuk langkah berikutnya. Ya. Oke. Nah, jadi kita sudah dapatkan angka ini tadi ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut pada metode berikutnya, yaitu kita melakukan perhitungan yang sama. Tapi sebelum itu kita tuliskan dulu supply yang terbaru. Oke, ini tadi masih 90 sama, ini masih 70, ini 0. Oke. Kemudian di sini tadi masih 50. Nah, di sini tadi sudah berkurang ya, 60 karena di sini sudah terisi 50. Ini tadi kita sudah silang, sudah tidak bisa mengisi lagi. Di sini tadi masih ada sisa 50. Oke. Nah, sekarang kita coba cek terlebih dahulu apakah supply dan demand-nya sama. 90 tambah 70 hasilnya 160. Kemudian 50 tambah 60 tambah 50, 160. Nah, ini sudah benar ya. Nah, kalau sudah benar, kita lakukan perhitungan yang sama untuk mencari selisih baris. Nah, di sini kita hitung dari yang awal tadi sama, dua angka terendah adalah 0,8 dan 0,5, sehingga saya kurangi mendapatkan angka 0,3. Yang ini juga sama, dua angka terendah dari seluruh biaya ini adalah 1,5 dan 1, sehingga saya kurangi hasilnya adalah 0,5. Kemudian berikutnya, nah ini, karena ini sudah terisi ya, dan supply-nya download, berarti ini kita tidak usah isi lagi ya, kita kosongi. Oke, sehingga di sini kita sudah dapat dua angka untuk selisih baris. Selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama untuk selisih kolom. Di selisih kolom, karena bagian ini sudah disilang, jadi sudah tidak ada peluang untuk terisi, maka pengurangan kita tinggal
ambil dari Malang dan Sidoarjo. 2 kurangi 1,5. Ya. Kita dapatkan angka 0,5. Kemudian di sini kita pilih 2 dan 0,5, karena di sini sudah tidak mungkin terisi lagi. 2 kurangi 0,5, hasilnya adalah 1,5. Oke. Selanjutnya, 2 angka terendah, 1 dan 0,8. 1 dikurangi 0,8, hasilnya 0,2. Nah, dari seluruh lingkaran yang sudah saya ini, ambil angka yang paling besar. Nah, sehingga kita dapat angka yang ini ya. Nah, artinya saya harus memberikan demand ini atau supply di sini ya, di angka yang paling rendah di Kota Semarang. Ya. Ternyata di Kota Semarang yang paling rendah itu adalah pengiriman dari Malang. Maka saya isi di sini. Ya. Nah, pertanyaannya saya isi berapa angka di sini? Nah, kita isi berdasarkan perbandingan supply yang ada di Malang dan demand. Ambil angka terkecil. Nah, yang terkecil adalah 60, sehingga kita tuliskan di sini. Oke. Sebagai akibat Malang sudah mengirim ke Semarang sebanyak 60, maka Semarang sudah terpenuhi ya. Jadi demandnya sudah 0. Karena dia sudah dikirimi oleh Surabaya dan Malang. Sementara supply dari Malang akan berkurang. Karena dia sudah mengirim 60 ke Semarang, maka Malang supply-nya berkurang menjadi sisanya 30. Dari 90 dikurangi 60, sisanya 30. Nah, ini yang kita lakukan di langkah kedua. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk untuk mengisi tabel kita tadi ya. Oke, sebelum itu di sini ada yang perlu saya sampaikan. Karena di sini kita sudah tidak ada demand dari Kota Semarang, maka kita bisa hapus yang di sini ya. Ini kita silang karena sudah tidak mungkin lagi ada kota yang bisa mengirim semen ke Semarang. Maka kita silang. Sudah tidak ada peluang untuk mengirim ke Semarang. Oke. Sekarang langkah terakhir, ya, seperti langkah sebelumnya. Ini saya pindahkan dulu angkanya. Di sini karena tadi tinggal sisa 30, saya masukkan 30 di sini. Di sini 70 tetap, ini 0. Kemudian ini 50. Di sini juga tadi kita dapatkan ini 0 ya, sudah berkurang. Ini 50. Nah, kita jumlah 70 tambah 30, 100. Kita cek juga, oh ini 50 tambah 50 juga 100. Oke, kali ini oke ya, bisa kita lanjutkan. Nah, kita isi juga angka yang tadi ya, 50 ada di sini, 60 ada di sini. Kemudian yang kita silang yang ini dan ini juga. Maka selisih baris kita lakukan lagi perhitungan yang sama, tapi karena ini sudah terisi, berarti tidak bisa dihitung lagi, maka selisih baris adalah yang kosong ini ya, 2 dikurangi 0,8. Maka hasilnya 1,2. Kemudian berikutnya 1,5 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian di sini kita lakukan hal yang sama. 2 kurangi 1,5. Hasilnya 0,5. Kemudian di sini sudah tidak bisa ya, karena ini 0. Ini juga tadi 0, tidak bisa. Di sini kita hitung lagi 1 dikurangi 0,8. Hasilnya 0,2. Nah, kita ambil angka yang terbesar ya, sama kayak tadi. Oh, ternyata angka yang terbesar adalah yang 1,2. Maka saya harus cari nilai yang terendah di sini. Oke. Yang terendah adalah antara 2 juta dan 0,8. Yang terendah adalah 0,8. Sehingga saya harus lihat antara supply di 0,8 ini adalah supply-nya dari Malang 30 dan Klaten butuhnya 50. Nah, ambil angka yang terkecil. Sehingga kita bisa masukkan di sini 30 angka terkecilnya. Maka supply dari Malang habis. Sudah tidak ada kemungkinan Malang untuk mengirim semen. Nah, kemudian karena di sini 30 sudah terisi, maka Klaten berkurang. Dia masih butuh 20 lagi. Nah, ini ya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah mengisi bagian ini, Malang, dengan nilai supply yang sudah 0, berarti tidak ada peluang Malang untuk mengirim ke Jogja ya, kita silang. Nah, sisa dari pekerjaan yang sudah kita lakukan ini adalah menyisakan Sidoarjo.
Sidoarjo 70. Nah, karena ini sudah kolom terakhir, ya sudah kita ikuti saja. Ya. Di sini sisa 20, di sini ada 70, ya yang bisa masuk di sini adalah 20. Kemudian, maka di sini ada 50, 50. Oke, maka ini habis menjadi 0, ini habis menjadi 0. Oke, ini adalah jawabannya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ini cukup mudah. Perhitungannya adalah cukup mengalihkan antara jumlah berat yang ada di sini dengan harga satuan per tonnya, biaya kirimnya. Oke, kita mulai dari yang Malang dulu ya. Jadi Malang mengirim ke Semarang senilai 60 ton. Oke, 60 dikali 500.000 atau 0,5 juta ya tulisnya. Kemudian di sini ada 30 ya, dari Malang ke Klaten. 30 dikali 0,8 juta. Kemudian selanjutnya dari Sidoarjo ke Jogja 50 kali 1,5 juta. Kemudian selanjutnya adalah dari Sidoarjo ke Klaten 20 dikali 1 juta. Kemudian Surabaya ke Semarang 50 dikali 1 juta. Oke. Jadi kita jumlahkan 60 dikalikan 0,5. Kita cek dulu ya. Ini hasilnya 30 juta. Kemudian 30 kalikan 0,8 ini 24 juta. Kemudian 50 kali 1,5 ini 75 juta. Kemudian 20 dikali 1 juta 20 juta. Kemudian yang terakhir 50 juta. Nah, ini kita jumlahkan. Oke, hasilnya kira-kira 189 juta. Oke. Maka ini adalah hasilnya. Total biaya transportasi yang paling murah dari metode FAM itu nilainya adalah totalnya 189 juta. Dengan uraian Malang mengirim ke Semarang sebanyak 60 ton, Malang mengirim ke Klaten sebanyak 30 ton. Sidoarjo mengirim ke Jogja 50 ton, Sidoarjo mengirim ke Klaten 20 ton. Sementara Surabaya hanya mengirim ke Semarang. Oke, demikianlah tutorial untuk metode FAM. Semoga bermanfaat. Terima kasih.